Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali ke meme coins. Overall kita bisa lihat di sini masih cenderung hijau ya, karena kebantu juga oleh Bitcoin yang semakin meningkat dan juga kalau secara fundamentalnya ya Trump kepilih ya. Nah, mungkin ada beberapa yang nanya nih ya, Bang, kenapa Dogecoin kok kayaknya lumayan gila nih dalam beberapa minggu terakhir? Terutama ya dibandingkan dengan memes lain. Memes lain itu belum mencapai ke Maret 2024 ya, posisinya belum setinggi seperti di Maret 2024. Sementara untuk Doge dia udah basically kembali ke daerah Maret 2024. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya adalah karena Elon Musk. Elon Musk itu kemarin buat yang nggak tahu ya, politik di US, bahwa Elon Musk ini mengendorse Donald Trump begitu. Dan ya kita tahu Elon Musk ini sangat terikat erat dengan Dogecoin ya. Ya, apalagi buat lo yang pernah ngerasain di cycle sebelumnya. Si Elon ngomong sedikit apa Dogecoin langsung ngepam gitu. Jadi kemungkinan besar itu penyebabnya kenapa Doge cenderung bisa outperform alts ya, minimal di inilah ya, di top 10 alts lah begitu ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Tetapi kalau kita mau hitung satu cycle, tetap sih aturannya masih seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya. Untuk Doge nih. Doge itu kalau kita tarik dari posisi terendahnya di 2022 sampai tertingginya kemarin itu di plus 366% begitu ya. Sementara untuk Shiba Inu ya, untuk Shiba Inu bukan Shiba, tapi PP dulu ya. Untuk PP ini kan baru. Kalau Shiba kan udah dari cycle sebelumnya, tapi PP baru nih ya. Untuk PP dia meningkat sebesar 2000-an%, 2600-an bahkan ya. Nah, jadi makanya ya benar dalam waktu beberapa minggu ke belakang Doge outperform PP, Shiba dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat overallnya, lagi-lagi meme coins itu seringnya ya lebih lebih spektakuler hasilnya di meme coins yang baru di cycle itu gitu. Nanti kalau misalkan nih ya udah beres cycle ini, PP kemungkinan besar akan ke outperform lagi oleh meme coins yang ada di cycle selanjutnya lagi yang nge-hype lagi. Memang seperti itu. Ya, itu kayaknya sifat dasar dari meme coins ya. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke charting ya, gue harus ingatkan dulu untuk meme coins ini sendiri. Kalau gue pribadi melihatnya sebagai suatu potensi jangka pendek sampai menengah, nggak panjang begitu. Jadi kalau gue sih lebih suka meme coins itu, wah di satu cycle kita boom profit, TP semua, jangan disisain sama sekali. Itu jangan mikir, oh gue mau hold 10 tahun ke depan. Menurut gue kurang worth it begitu ya, karena seperti alasan yang gue tadi bilang di depan ya. Nah, maka dari itu yang disebut sebagai jangka menengah. Kalau jangka pendek sih pasti kebayang ya, kita trading futures ya, buka 1-2 hari, swing trade, tutup lagi, bet ya, that's it ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk alokasinya sendiri pun meme coins ini jangan sampai jadi mayoritas dari portofolio spot lo. Begitu. Itu at least gua lah. Kalau lu mau beda sendiri ya monggo, tapi harus siap juga dengan resikonya. Begitu ya. Jadi ingat ya, memes bisa ngepam gila-gilaan, tapi jangan lupa juga bisa ngedamnya gila-gilaan juga. Begitu. Karena aset yang market cap-nya kecil dan lebih di drive sama hype, itu lebih gampang ngedrop, lebih gampang naik juga. Begitu. Karena tidak terlalu terbebani dengan tidak terbebani dengan ini ada utility-nya nggak, lalu adopsi seperti apa ya. Karena ya kalau lo mau jujur, emang ini kepake buat apa sih? Itu faktanya nggak ada yang pakai gitu sebenarnya, kecuali spekulasi. Begitu. Maka dari itu kalau gue sih mengingatkan lagi untuk meme coins itu TP-nya harus lebih disiplin lagi, jangan sampai waduh tar deh bang gitu ya. Kalau tar deh bang ujung-ujungnya nanti kehilangan kesempatan. Nah, untuk urusan TP nih, Dogecoin ya pada minggu ini atau tepatnya hari Senin ada kesempatan untuk TP nih. Jadi buat lo yang kemarin-kemarin mungkin di sini kapok, aduh bang kapok gua nggak TP ya, udah ngedrop parah gini, panik malah jadi nggak jelas lah gitu perasaannya ya. Nah, ya mendingan lu pertimbangkan untuk TP begitu, karena kalau Senin weekly closing di atas dari upper band, nah itu lu bisa pertimbangkan untuk ya sekali lagi TP. TP-nya berapa persen tergantung lu masing-masing ya. Buat lu yang sudah TP beberapa kali di sini, berarti kan udah dapat di 5, 10, 20, 40 ya. Berarti kalau mau lanjut lagi di sini sebenarnya sih di 60, tapi
Ya ini belum nembus lagi all time high sih. Jadi mau diulang lagi di sekitar daerah 40 juga boleh-boleh aja sih. Tergantung lu lah ya, tergantung lu mau seperti apa ya. Tapi yang pasti SOP dari KOTCI sih ya weekly close di atas dari upper band. Ya TP. Berapa persennya gue balikin lagi ke lo ya. Oke, masuk dulu ke chartingnya. Untuk Dogecoin itu kondisinya sekarang belum ada posisi futures sih sebenarnya ya. Belum ada posisi futures. Jadi langsung aja geser ke spot. Spotnya di angka 0,182 dan di 0,170. Lalu di EMA 20 ya. Itu untuk posisi spot di Doge. Untuk di Shiba Inu kemarin tuh baru retest pertama di EMA 200. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA 200 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di upper band boleh nih karena kemarin sudah sekali mereject Shiba nih ya. Jadi itu untuk target TP di Shiba untuk posisi longnya. Untuk posisi spot MA 200 lalu MA 20 dan di MA 50. Ini lumayan dekat sih tapi ya bolehlah dijadiin 3 buy limit ya. Next kita masuk ke PP. Untuk PP di sini setup coba kita lihat ya kena nggak nih. Kalau sampai lu buka posisi short kemarin harusnya kena sih di sini. Coba kita lihat. Low-nya itu di angka belakangnya 984 ya. 984 di sini MA 200. Oke, kena. Kalau sampai lu buka posisi short target TP di MA 200 kena profit ya. Untung berapa persen nih? Untung sebesar tipis sih jujurnya ya, hanya 0,86% saja begitu. Jadi buat yang buka posisi short kemarin profit tapi tipisnya luar biasa ya, kayak martabak tipis. Oke. Itu untuk posisi short di PP yang udah profit ya. Walaupun udah ngepump gila sih ya, jadi nge-short karena dulu target TP langsung loncat 11% ya. Nah, untuk sekarang PP itu berhasil reclaim 0,000193 ya dan sekarang lagi berusaha dipertahankan sebagai support. Kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya masih di atas dari 0,001093, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di Bollinger Band atas ya, di upper band boleh ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya 0,001093, lalu ini sebenarnya ada satu struktur yang belum kita sempat pasang ya karena udah lumayan lama nggak charting PP nih gue ya, yaitu di angka 0,001069, lalu next di 0,009955. Itu kurang lebih setup untuk di ini ya, untuk di PP. Oke, selanjutnya untuk ini ya, untuk presale Shiba Shootout masih terus berjalan ya. Ini udah beberapa stage buat lo yang udah dari awal ya, mungkin udah lebih gede sih ya, mungkin udah lebih profit lah begitu ya. Nah, buat lo yang belum ini dan tertarik ya silakan bisa tinggal hubungkan dompet saja, lo bisa beli pakai USDT, ETH atau apapun juga ya. Tapi yang pasti untuk presale ini otomatis resikonya akan cenderung lebih besar dibandingkan kita hanya sekedar beli meme coins yang ya asal aja kita beli meme coins ya, walaupun sebenarnya nggak juga sih ya, dibandingkan beli Doge lah gitu, Doge atau mungkin PP yang market capnya udah lebih besar begitu. Nah tapi karena dari itu maka kalau gue pribadi sih menyarankan jangan sampai nembus dari 5% portofolio spot kita. Jadi misalkan nih lu punya duit 100 juta nih, 70% misalkan 70 juta di BTC berarti, nah 30% kan alts nih. Nah, jangan sampai tembus 5% untuk presale. Ya, untuk keseluruhan ya, jangan satu presale 5%. Kalau satu presale 5% kegedean ujung-ujungnya ya. Jadi, maksimum 5% dari portofolio spot. Untuk Shiba Shootout ini sebenarnya udah ada ya, kasarnya udah ada fundamentalnya sih ya, dimana dia itu sudah keluar game play to earn-nya. Udah bisa di-download juga lagi ya. Jadi dia itu masuknya ke meme coins yang play to earn juga ya. Di sini bentuknya ada kayak semacam duel ya. Nah, di sini kalau ya lagi-lagi sih ya, kalau untuk crypto projects tuh hype-nya gede nggak, dan ujung-ujungnya kalau untuk play to earn banyak yang main atau enggak begitu. Nah, kalau sampai ini banyak yang main dan juga hype-nya besar, nah itu bisa punya potensi yang lebih besar. Simple as that begitu. Ya buat lo yang pengen coba silakan bisa coba si gamenya. Ini kita udah bahas sebelum gamenya keluar bahkan ya. Jadi buat yang udah dari awal kayaknya harusnya stage pertama tuh ya lebih profitable biasanya ya.
Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk tokenomicsnya seperti ini, lu bisa baca sendiri. Ya, tapi kalau gue pribadi sih melihatnya tetap sebagai potensi jangka pendek sih ya. Jadi ya kalau sampai dia udah presale-nya beres, dia udah listing, kalau gue pribadi sih lebih baik amankan dulu modal. Begitu misalkan ya, kita ambil contoh dari 100 juta tadi kan, misalkan lu maksimum semua di sini 5 juta. Nah, udah profit nih, ya udah profit. Lalu 5 jutanya lu selamatin dulu ya, lu beresin dulu BEP dulu, sisanya lu mau biarin cacing-cacing naga-naga monggo ya, mau jadiin cacing-cacing naga-naga silakan, mau lu TP lagi sebagian biar bukan cuma modal doang yang aman boleh. Nah, jadi itu tergantung lu masing-masing, tapi yang pasti kalau gua sih menyarankan modal beresin dulu, BEP dulu deh ya, kalau modal udah BEP lebih tenang. Dan bisa dibilang lagi ya itu enak juga karena bisa diputerin lagi di presale yang selanjutnya dan selanjutnya lagi. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Shiba Shootout. Kita balik lagi ke meme coins. Untuk meme coins ya apa namanya? Saran gue sih satu aja ya. Profit dari meme coins itu boleh, boleh banget. Dan kalau gini ya, lu profit 300% mau di BTC mau di meme coins itu profitnya enaknya sama kok, nggak ada bedanya ya. Cuman perbedaannya apa satu, jangan sampai mau nikah dengan meme coins begitu ya, jangan sampai kayak wah enggak ini meme coinsnya berbeda, ini akan mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum, wah lihat aja nih komunitas kita kuat. Itu udah jargon paling capek gue dengarnya ya, komunitas kuat semuanya kalau nggak ada yang jual harganya akan naik terus ya. Silakan coba tanya sama korban-korban di 2021 yang komunitas kuat ya, pokoknya kita hold semua bareng-bareng ya, ayo bersatu kita kuat apa kentut lah gitu ya. Nggak ada seperti itu. Jadi udah keluar SOP TP ya TP begitu, belum keluar ya jangan ngarang juga begitu, as simple as that. Jadi selama lo bisa jaga resikonya, bisa-bisa aja ya kita trade meme coins. Tapi kalau lo nggak bisa jaga resikonya, ya kalau gua sih lebih menyarankan lo udah tutup mata BTC Ethereum begitu. Kalau nggak bisa jaga resikonya. Tapi kalau buat lo yang sudah lumayan lama lah di market, ya silakan boleh. Makanya kenapa jujur gue nggak terlalu menyarankan meme coins ini untuk para newbies yang buta sama sekali ya. Kalau newbies yang udah lumayan ngerti oke lah. Tapi kalau newbies yang buta nggak tahu apa-apa, porto semua meme coins, ya kalau gue lihat dari beberapa orang yang coret ke gue sih ujung-ujungnya merah merona begitu. Jadi ya hati-hati aja di situ ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.